Hooligans adalah istilah atau sebutan bagi para supporter fanatik dari sebuah tim sepak bola di mana mereka kerap membuat kericuhan yang menyebabkan kerusakan di tempat umum, yang biasanya hal itu terjadi akibat seseorang terlalu mengidolakan, mengagung-agungkan, menglebih-lebihkan, mengdewa-dewakan sesuatu melebihi Tuhan yang Maha Kuasa. Berlatar di kampung halamannya Frank Lampard, cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok supporter bernama GSE yang merupakan pendukung tim sepak bola West Ham yang dipimpin oleh seorang pemuda bernama Pete Dunham. Kita panggil saja Dunham. Ini bebangusnya yang tak sengaja bertemu dengan kelompok supporter dari tim lain, sehingga seperti kebanyakan pendukung fanatik konvensional pada umumnya, terjadilah perselisihan yang berakhir dengan tawuran di stasiun kereta api. Dan inilah Green Street Hooligans. Beralih ke Amerika Serikat, kita akan diperkenalkan pada seorang mahasiswa jurnalisme bernama Matt Buckner yang baru saja dikeluarkan dari kampusnya gara-gara ketahuan menyimpan barang terlarang, yaitu narkoba, yang pada kenyataannya narkoba tersebut adalah milik teman sekamarnya bernama Jeremy. Ini bebenguknya yang merupakan anak dari seorang pejabat. Jeremy sengaja mengkambing hitamkan Matt sebagai pelakunya dan sempat memberikan sejumlah uang sebagai ganti ruginya. Sebenarnya Matt melakukan pengorbanan ini secara terpaksa, tetapi karena Jeremy terus mengemis minta tolong, Matt yang kasihan pun mengcumponan keinginan Jeremy demi agar nama baik dan jabatan ayahnya tidak tercoreng. Sempat menghubungi ayahnya tapi sibuk terus, Matt akhirnya memutuskan untuk pergi ke Inggris mengunjungi kakak perempuannya yang menikah dengan orang Inggris, yang dalam perjalanan tersebut Matt terlihat membawa serta tesis atau karya tulisan jurnalismenya untuk sebagai kenang-kenangan terakhir semasa dia kuliah di kampus tersebut. Tiba di Inggris, Matt langsung disambut oleh sang kakak perempuan bernama Shannon, yang dalam perjalanan menuju ke rumah, Matt pun menceritakan fakta sebenarnya alasan tentang kenapa dirinya dikeluarkan dari kampus. Tiba di rumah, kita akan diperkenalkan pada suami kakaknya yang bernama Steve, dan tak lama muncullah seorang fanatik sepak bola yang tak lain tak bukan adalah Dunham, yang ternyata adalah adik kandung dari Steve alias kakak iparnya sendiri. My son, good to meet you. Meski di circle-nya Dunham dianggap sebagai ketua kelompok supporter, di rumah dia tidak lebih dari hanya seorang pria pengangguran yang sangat beban dan tidak boga kaera, hidup dari uang yang diberikan oleh Steve kakaknya, yang karena malam ini Steve punya acara intim bersama Shannon, Dunham pun diminta untuk membawa Matt jalan-jalan keluar dengan si Matt yang diberikan sejumlah uang untuk mereka berdua bersenang-senang. Well, come on then. Yeah, have a good time. See ya. Tak ingin mengasuh seorang Yankee atau sebutan untuk orang Amerika Serikat, Dunham sempat menawarkan kesepakatan untuk membagi dua uang tersebut dan bersenang-senang di tempat yang berbeda masing-masing. Namun Matt yang memegang teguh amanah dari Stephen menolak ide tersebut, hingga terjadilah sedikit perkelahian kecil yang pada akhirnya mereka berdua pun tetap bersama. Cops! Dunham bermaksud untuk mengajak Matt masuk ke dalam bar tempat berkumpulnya GSE atau teman-teman supporter sepak bola West Ham-nya, di mana Dunham memberitahu Matt tentang dua hal yang paling dibenci oleh mereka semua adalah mereka benci dengan polisi dan jurnalis, sehingga Matt diminta untuk tetap low profile, jangan mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan dua hal tadi. It's football day. Pada saat Dunham sedang memperkenalkan Matt kepada teman-temannya, muncullah seseorang bernama Bover. Ini bebenguknya yang seperti biasa dalam sebuah kelompok tentu saja selalu saja ada satu orang yang memiliki watak polontong, sombong, adigung, curigaan, dan pika sebelen, di mana Matt langsung mendapat perlakuan atau respon menyakitkan ketika Bover menolak jabat tangan dengan Matt yang sudah mengacungkan tangannya. Berjam-jam minum Homer, tertawa terbahak-bahak, membahas topik tidak jelas, ngelantur ngalor ngidul, bahkan sampai pemilu tahun mendatang pun dibahasnya juga. Matt mencoba untuk menyesuaikan diri meski pada kenyataannya dia tidak terbiasa mabuk-mabukan seperti ini.
Tepat saat Matt sedang berada di toilet, muncullah Boffer yang sepertinya memang benar-benar tidak suka terhadap Matt. Hal itu dibuktikan ketika Boffer dengan belak-belakan mengatakan bahwa dirinya benci dengan orang luar, yang ketegangan tersebut diakhiri dengan sebuah sikap adab atau attitude yang sangat buruk ketika Boffer melempar puntung rokoknya seenak jidat. Setelah kepala pusing dan zat-zat alkohol sudah mendominasi seluruh tubuh, mereka pun langsung pergi ke stadion untuk menonton pertandingan sepak bola yang setibanya di depan gerbang, Dunham menyuruh Matt untuk tutupi wajahnya agar tidak tertangkap oleh kamera CCTV. Keep your head down. Pada saat pertandingan sedang berlangsung, Boffer terlihat sudah menyamar menjadi salah satu kru stadion yang disinilah job desk atau tugas utama para hooligans diperlihatkan, yang memang selain nganggur dan minum minuman keras, mereka memiliki peran untuk menimbulkan terjadinya keributan, di mana Boffer sengaja mendatangi tribun supporter musuh untuk memancing emosi mereka agar terjadi kericuhan sesuai yang diharapkan. Tak puas hanya dengan menimbulkan kericuhan di dalam stadion, mereka kembali menyusun rencana untuk melakukan penyerangan setelah diketahui ada sekitar 50 orang supporter lawan yang masih berada di sekitaran stadion ini, yang ketika Matt memilih untuk menjauh dan bermaksud pulang sendirian, tiba-tiba beruntung ada Dunham yang datang membantu sehingga Matt berhasil diselamatkan dan langsung diajak masuk ke dalam mobil, tetapi tak terima dengan hal itu, Dunham dan kawan-kawan pun turun dari mobil untuk mengejarnya, dan ternyata si pelempar batu barusan tidak sendiri, melainkan membawa banyak pasukannya yang sudah siap tawuran, yang di sini Matt sempat ciut nyalinya gara-gara jumlah musuh yang jauh lebih banyak, tetapi Dunham berhasil membakar semangat Matt dengan mengatakan bahwa untuk jadi laki-laki sejati, kau harus punya nyali dan berkelahi masih lebih baik dibandingkan dengan coli. Saat hampir kalah itulah muncul Boffer dan kawan-kawan yang datang membantu, sehingga mereka akhirnya berhasil menang dan membuat musuh lari terbirit-birit. Selesai tawuran, Dunham pun mengajak Matt untuk membeli makanan, yang di situ Dunham menunjukkan berita di koran tentang kelompok supporter mereka yaitu GSE yang selalu diberitakan jelek-jelek oleh media. Itulah alasannya kenapa Dunham dan kelompok GSE dan semua hooligan sangat benci sekali dengan jurnalis. Dunham pun menceritakan tentang esensi dari seorang hooligans, bahwa mereka, para supporter bola, tidak hanya menjadi pendukung tim sepak bola, tetapi merupakan sebuah kelompok atau organisasi yang terkoordinir yang memiliki solidaritas tinggi. Setiap tim sepak bola pasti punya supporter fanatik sendiri, dan tawuran yang sering terjadi timbul atas nama harga diri dan reputasi dari kelompok masing-masing. Sehingga pada dasarnya mereka, para supporter fanatik, tidak terlalu peduli tentang tim sepak bolanya, tidak peduli masalah menang atau kalahnya, cedera atau tidak para pemainnya, tidak peduli pada olahraganya, tidak peduli pada sportivitas yang dijunjung tinggi, karena fokus utama mereka adalah supporter lawan, bukan pertandingan. More than any other firms by far. Sort of like the Yankees and the Red Sox. Meski Dunham sering berkelahi dan terkesan urakan, dia aslinya adalah orang yang sopan dan masih punya adab, yang hal itu dibuktikan ketika Dunham memilih untuk berdiri dan mempersilahkan wanita untuk duduk di bangku penumpang. Yeah, love, sit down. Thank you. Tiba di rumah, Steve benar-benar sangat marah ketika melihat wajah adik dari istrinya penuh luka-luka sehabis berkelahi, dan dia juga sudah bisa menebak jika ini adalah ulah dari adik badungnya yang membawa Matt ke hal-hal yang tidak benar. Yang ketika Dunham mulai mengejek Matt sebagai pengecut yang tak punya nyali, disitulah Steve mulai menunjukkan watak kerasnya hingga terjadilah keributan yang pada akhirnya membuat Matt dan Dunham diusir dari rumah tersebut. Shannon, sang teteh, pun sempat melarang adiknya untuk pergi, tetapi Matt yang memandang Dunham sebagai orang baik pun lebih respek terhadapnya ketimbang kakak iparnya, sehingga ia memutuskan untuk keluar dari rumah ini dan tinggal di tempatnya si Dunham. Matt, please don't. Well, that weren't the smartest of moves, mate. Tiba di markas, Dunham hampir terpancing emosi ketika Boffer mengejek mereka berdua sebagai pasangan homreng karena selalu pergi berduaan. Beruntung keduanya langsung disapih sehingga keributan tidak benar-benar terjadi. Beers, boys.
Beberapa waktu setelah resmi tinggal di kediamannya si Dunham, Matt pun melihat sisi lain dari Dunham yang ternyata tidak seperti dugaan awalnya, dikira seorang beban, pengangguran, dan menyusahkan semua orang, tukang cari masalah dan sampah masyarakat dan lain sebagainya. Dunham aslinya adalah seorang pelatih sepak bola untuk anak-anak yang ketika Matt mencoba untuk menjadi kiper, ia pun dibuat kebobolan berkali-kali oleh anak-anak tersebut. Bukti bahwa Dunham adalah seorang pelatih yang cukup sukses. Saat sedang berada di markas, Boffer kembali merasa iri dan dengki saat melihat Matt begitu dekat dengan Dunham dan kawan-kawan, sehingga ia pun memilih untuk menjauh, pergi ke lokasi atau wilayah yang sangat tidak worth it, yaitu wilayah supporter musuh bernama Millwall Bushwhacker, yang merupakan supporter untuk tim sepak bola Millwall yang dipimpin oleh seorang bapak-bapak bernama Tommy. Ini bebenguknya, diketahui Millwall dan GSE sudah 10 tahun tidak bertemu sejak tragedi mengerikan ketika anak kandung Tommy tewas dalam tawuran. Entah seperti apa kronologinya, tapi yang jelas Tommy menjadi seseorang yang sangat tidak terkendali, yang hal itu terbukti ketika dia hampir menghajar salah satu pengunjung restoran gara-gara mengobrol dan tertawa terlalu keras. You can't tell me. Kedatangan Boffer ke wilayah Tommy jelas bukan tanpa alasan, karena tidak mungkin dia mengambil resiko dan jauh-jauh datang ke sini hanya untuk makan bubur kacang. Entah apa tujuan Boffer yang sebenarnya. Tommy segera pergi setelah pemilik restoran memanggil aparat kepolisian. Keesokannya Dunham dan kelompok GSE terlihat sudah berada di dalam kereta menuju lokasi pertandingan yang berada di kota lain, di mana Matt ujug-ujug ikut tanpa diundang, yang hal itu kembali membuat Boffer merasa sangat jengkel. Tetapi karena Dunham dan yang lain menerimanya dengan baik, Boffer tak bisa berbuat apa-apa. Tak lama, Dunham pun mendapat telepon dari salah satu teman di lokasi tujuan yang memberitahu jika supporter Manchester United sedang menunggu kedatangan mereka di stasiun dan jumlahnya ada sekitar 40-50 orang. Tak ingin masuk ke dalam jebakan, mereka pun turun lebih dulu di stasiun sebelumnya, yang ketika mereka semua stuck tak menemukan kendaraan umum untuk pergi ke sana, Matt yang melihat sebuah mobil box pun memiliki ide untuk menyergap kelompok Manchester United dari belakang, yang meskipun jumlah mereka lebih sedikit, setidaknya mereka bisa melakukan serangan kejutan untuk membuat kelompok GS ini menjadi lebih tenar. Berkat kamera CCTV yang ada di lokasi, reputasi kelompok GSE pun semakin naik setelah mampu menghadapi 50 orang Manchester United, yang pemberitaan ini tidak terlepas dari peran Matt yang menyarankan ide briliannya, sehingga namanya pun mendadak terkenal di kalangan supporter West Ham. Bahkan Matt sendiri pun mentato tubuhnya dengan logo GSE, dan itu semakin membuat Boffer cemburu, penuh iri dan dengki. People around town had heard of me. They would hear my accent and say, once you've taken a few punches and realize you're not made of glass, you're back. It's knowing that you have your friends. Ketika Matt berkunjung ke rumah Shannon, muncullah seseorang yang sangat tidak diduga-duga kedatangannya, yaitu sang ayah yang datang untuk menjenguk mereka berdua, yang setelah berdebat mengenai sikap sang ayah yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, Matt diajak untuk mengunjungi London Times atau pusatnya penerbitan berita surat kabar dan tempat berkumpulnya para jurnalis, dengan harapan Matt bisa berkenalan dengan salah satu orang dalam dan punya kesempatan untuk memulai kembali karirnya sebagai seorang jurnalis. Balelol. Tak ingin melewatkan kesempatan, Matt pun ikut bersama sang ayah ke London Times, dan sungguh sangat tak terduga ketika salah satu teman dekat Boffer melihat Matt berada di sarangnya para jurnalis, yang seperti Dunham tekankan di awal bahwa ada dua hal yang paling dibenci oleh para hooligans. Yang pertama polisi, yang kedua adalah jurnalis, sehingga Boffer pun akhirnya memiliki senjata untuk bisa menyingkirkan si Matt dari kelompok GSE ini. A little yank, mate. Tepat di saat bersamaan diadakanlah undian untuk menentukan tim yang mana akan bertanding di season selanjutnya, di mana Dunham dan semua orang pun langsung bersorak-sorai saat mengetahui jika West Ham akan bertanding melawan Millwall, yang seperti kita tahu keduanya adalah musuh bebuyutan yang selama 10 terakhir ini tidak pernah saling bertemu, dan ini adalah kesempatan emas untuk kedua kelompok supporter mengeluarkan semua jiwa-jiwa kebrutalannya. Yes! Come on, you Lions!
Kembali ke Matt dan sang ayah yang tengah mengobrol seputar dunia jurnalisme tepat saat Steve baru saja pulang bekerja. Mendengar percakapan mereka berdua, Steve pun menjadi penasaran tentang jurusan apa sih bun yang sebenarnya Matt ambil di kampusnya. Yang alangkah terkejutnya Steve saat Shannon mengatakan jika Matt adalah seorang mahasiswi jurnalisme, sehingga ia pun buru-buru pergi ke markas JSA untuk menjemput Matt dari tempat tersebut. Tanpa banyak bicara, Steve langsung mengajak Matt untuk pulang karena bukan apa-apa. Steve hanya peduli pada keselamatan adik iparnya, tak ingin Matt terluka atau dikeroyok oleh semua hooligans apabila mereka mengetahui tentang profesi jurnalisnya atau jurusan kuliah yang diambilnya. Namun saat akan pergi, semua orang langsung mengacungkan gelas minuman mereka dan mengajak Steve untuk bersulang, yang pada akhirnya terungkaplah jika Steve adalah ketua lama dari kelompok GSA. The Major! Sudah terlanjur ketahuan, Steve pun akhirnya menceritakan masa lalunya 10 tahun lalu ketika dirinya masih menjabat sebagai ketua, di mana pada waktu itu West Ham kalah dari Millwall. Tak terima timnya diejek dan ditertawakan, Steve bersama kelompoknya pun melakukan penyerangan tepat saat putra kandungnya Tommy masih berada di TKP, hingga terjadilah insiden tak terduga ketika si anak terjatuh dan seluruh tulangnya remuk terinjak-injak oleh kelompok GSA, sehingga Steve yang menyaksikan langsung hal itu pun menjadi trauma dan memutuskan untuk melepaskan jabatan dari ketua. Di saat bersamaan, Boffer pun mendatangi kediaman Dunham untuk memberitahu tentang Matt yang seorang jurnalis, yang karena penasaran, Dunham pun memeriksa barang-barang pribadi Matt dan menemukan tesis tentang jurnalisme sekaligus laptop berisi tulisan yang menceritakan kehidupan para hooligans, termasuk nama Dunham yang juga tertera di situ. You happy now? We're all in here. Say nothing about me. Tak banyak pikir, Dunham langsung meluncur ke markas untuk meminta klarifikasi, di mana ketegangan itu berhasil dilarai oleh Steve yang kebetulan masih ada di sana. Namun Boffer yang sejak awal benci pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk terus mendesak Matt dengan mengatakan bahwa ayahnya juga adalah seorang jurnalis, sehingga ketika Steve tak terima ayah mertuanya dilibatkan, langsung menghajar si Boffer hingga dia menjadi sangat sakit hati. Terlebih lagi, Dunham sang ketua tentunya akan lebih memihak pada keluarganya sendiri ketimbang pada si Boffer yang bergong ini. Boffer yang pundung pun lagi-lagi mengambil keputusan yang salah ketika dia nekat mendatangi markas Millwall untuk bertemu dengan Tommy untuk memberitahunya bahwa Matt si Yankee adalah seorang wartawan, dan saat ini Steve juga kebetulan ada di markas, sehingga Tommy dan pasukan pun langsung meluncur ke sana untuk melakukan penyerangan sekaligus membalaskan dendam kematian putranya 10 tahun yang lalu. Dan ya, Steve pun mengalami cedera parah saat Tommy menikam lehernya menggunakan pecahan botol, sehingga ia pun segera dilarikan ke rumah sakit dengan Shannon yang tentu saja dibuat panik, marah, dan memukuli Dunham atas apa yang telah terjadi pada kakaknya. Mengetahui jika Boffer adalah dalang dibalik penyerangan tadi, Dunham langsung menghampiri si jangkar ke head Boffer yang sedang duduk sambil merasa ketempuhan. Ketempuhan itu artinya merasa bersalah atuh, panik, tegang, khawatir, dan bingung harus bagaimana. Di mana Dunham benar-benar merasa sangat kecewa dan dihianati, yang ucapan tersebut semakin membuat si Boffer berdegong ini lebih merasa bersalah. Steve yang sudah siuman pun menyarankan Shannon dan Matt untuk pulang kampung dulu ke Amerika Serikat sampai situasi kembali kondusif, karena tidak aman bagi mereka berdua berada di sini. Ditakutkan Tommy kembali melakukan serangan susulan. Sementara itu, Dunham yang tak terima kakaknya dibuat cedera pun menyusun rencana untuk balas dendam dengan mengajak kelompoknya si Tommy untuk melakukan pertarungan di lokasi yang sudah ditentukan. Tawuran pun berlangsung sengit dan menegangkan dengan tetap mematuhi aturan untuk tidak menggunakan barang atau senjata tajam, karena pada dasarnya mereka, para hooligans, hanya bermaksud untuk saling menyakiti dan menciderai lawannya tanpa ada niatan untuk menghilangkan nyawa, dan yang paling terpenting, tahu tempat. Tidak tawuran di tempat umum, merusak fasilitas, mengganggu lalu lintas seperti bocah-bocah norak tak tahu diri layaknya para jagoan di negara Wakanda yang sok-sokan gelut bawa parang tengah jalan. Cuy, mereka para hooligans masih punya etika untuk membrutal dalam batas-batas dan koridor tertentu.
Dan sungguh, betapa bebannya seorang Shannon yang ujug-ujug muncul dengan maksud untuk menjemput Matt pulang ke Amerika, sehingga ketika Tommy menyadarinya, ia langsung menyuruh salah satu anteknya untuk menyerang Shannon dan tiba-tiba... Saat Matt dan Buffer sedang sibuk menghajar si antek itulah, Tommy pun berjalan ke arah mobil Shannon untuk melakukannya dengan tangannya sendiri, di mana Dunham yang melihat kakak iparnya sedang terancam pun langsung mencegah hal itu dengan mengalihkan perhatian Tommy dengan cara memancing emosinya, mengatakan bahwa putranya mati oleh karena kelalaian Tommy sendiri yang tidak bisa melindunginya seperti seorang pria sejati, sehingga ketika almarhum putranya disebut-sebut, Tommy yang dikenal brutal pun menjadi sangat tidak terkendali hingga dia memukuli Dunham dengan penuh amarah dan... Ya, tawuran pun langsung terhenti saat mereka semua menyadari jika Tommy sudah kebablasan yang menyebabkan Dunham tewas di lokasi. Matt dan Shannon berhasil melarikan diri dan sudah aman dari bahaya, sementara Buffer dan kawan-kawan termasuk pihak musuh hanya bisa terdiam melihat tawuran ini sudah memakan satu korban jiwa. Beberapa waktu berlalu setelah kepulangan Matt ke Amerika, ia pun mendatangi si Jeremy, teman sekamarnya yang kini sudah menjadi pekerja kantoran dan jabatan yang lumayan berkat bantuan ayah pejabatnya, di mana Matt datang untuk menagih janji Jeremy yang katanya akan membantunya masuk kembali ke universitas. Tapi nampaknya Jeremy tidak benar-benar peduli pada akan ucapannya, sehingga Matt yang kini sudah bernyali pun langsung mendorongnya dan mengacungkan kepalan tangannya yang membuat si Jeremy ketakutan dibuatnya. Puas dengan hal itu, Matt pun keluar sambil menyanyikan yel-yel GSE yang khusus dia persembahkan untuk Steve yang entah bagaimana nasibnya sekarang. United! United! Tamat ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah Min ajli dhalika katabna ala bani Israel annahu قتل نفسا بغير نص أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Saya John mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Pipi tembem anak uncal. Cuau, cuau, cuau.